ingin urusan kita lancar, maka serahkan pada Allah yang maha kuasa ini. Ingin agar apapun lah sudah, serahkan pada Allah yang maha segalanya ini, maha tahu, maha kaya, maha pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'duh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kita wajib bersyukur masih diberikan Allah kesehatan, masih diberikan Allah umur panjang sampai hari ini, sampai kesempatan kali ini kita berkumpul kembali di forum kajian online kita ini. Semoga kehadiran kita ini menjadi bagian bukti kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada agama kita ini, dan semoga ini menjadi wasilah dimudahkannya oleh Allah kita kelak menjawab pertanyaan kubur ketika ditanya oleh malaikat dalam alam kubur kita masing-masing. Semoga kita bisa menjawab dengan tepat dan mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini adalah tentang tawakal. Jadi saat kita sudah mulai mengenal Allah, ya, kita mengenal bagaimana kita sifat-sifat Allah, ya, bagaimana kita meminta pada Allah. Nah, saat ini kita akan bahas tentang bagaimana kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Jadi masih satu gandengan dengan pembahasan mengenal Allah, ya. Karena seperti kita menyerahkan urusan kepada tukang, misalkan kita menyerahkan urusan bangun rumah kita ke tukang, itu akan berbeda, ya, efeknya berbeda. Dan bagaimana kita nanti bisa apa saja fadilah-fadilahnya, apa saja yang harus dilakukan ketika kita menyerahkan urusan pada Allah, maka itu akan kita bahas nanti, sehingga ini menyempurnakan hubungan kita pada Allah, ya, hubungan kita dengan Allah semakin sempurna, semakin dekat, ya, dan kedekatannya tidak sesuai maunya kita, ya, tetapi sesuai dengan maunya Allah, ya. Karena Allah sudah menetapkan bagaimana cara mendekat kepadanya, ya. Hadirin rahimakumullah, namun sebelum kita mulai ngaji kita, mari kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah, dan harapan semoga ngaji kita pada malam hari ini senantiasa diliputi keberkahan, diberikan manfaat ilmu yang kita bahas hari ini, dan menjadi bagian dari amal soleh kita semuanya. Allah nisolih wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan ngaji ini. Kita masuk pada tema tawakal, ya, atau menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, apa sih hukumnya tawakal itu? Ternyata tawakal adalah hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib.
Artinya kita seorang muslim wajib menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ya. Jadi karena memang diperintah, ya, kita diperintah untuk menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni surat Ibrahim ayat 11. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang beriman itu menyerahkan urusannya. Ya. Hendaknya kita menyerahkan hanya kepada Allah. Jadi kalau kita menyerahkan urusan ini, maka serahkan hanya kepada Allah. Hadirinallah, tawakal itu juga merupakan ciri orang beriman. Ya. Tawakal itu ciri orang beriman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yakni surat Al-Anfal ayat 2. Surat Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini, yang artinya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang beriman itu adalah mereka yang ketika mengingat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Jadi orang beriman itu ciri-cirinya kalau mengingat Allah hatinya bergetar. Karena dia ingat Allah. Ya. Jadi saat orang-orang beriman itu, ciri khasnya saat menyebut namanya itu bergetar hatinya. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang menyebut nama Allah, Zat yang Maha Besar. Karena dia tahu dia sedang menyebut nama Zat penciptanya. Jadi kalau misalkan kita ini ingin ngecek hati kita ini berimannya sejauh mana, itu coba sebut asma Allah, bergetar enggak gitu ya. Kayak kita ini kalau sedang jatuh cinta ya, atau takut dengan orang, itu kan kalau disebut namanya kan beda rasanya gitu. Baik takut maupun jatuh cinta, itu kan sama-sama takut, sama-sama bergetarnya sih. Takut ditagih misalkan ya. Takut dengan debt collector. Terus kenapa? Ada orang bilang ada debt collector di depan rumah. Nah, itu kan sudah langsung gemergeten gitu, bergetar ketakutan. Atau cinta. Mencintai seorang disebut namanya itu sudah beda rasanya. Okay. Mungkin kayak kita dulu waktu awal-awal nih, kali bapak ilai-lari, kan mungkin sebut nama ini kan sudah langsung pelas, mungkin rasanya hati mak celeng, ya itu memang respon dalam batin kita. Nah sekarang kalau kita disebut nama Allah, itu ngefek batin kita ini. Kalau disebut nama Allah kita nggak ngefek, berarti ada sesuatu yang kurang. Mungkin kita kurang imannya kepada Allah. Oh, disebut namanya Allah kok gak kemertek hati ini. Nah, ciri khas orang beriman itu kalau disebutkan asma Allah, mengingat Allah, dia itu wajilat qulubuhum. Hatinya itu menjadi bergetar ya.
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua adalah wa idza tuliyat 'alaihim, dan jika dibacakan ayat-ayat kepada mereka zadatuhum imana. Imannya bertambah. Ditunjukkan ayat-ayat Allah. Kita sudah belajar. Ingat ayat Allah ada dua, ayat kauniyah dan ayat syar'iyah. Ayat kauniyah itu ayat yang di alam nih. Enten srengenge, enten bulan, bintang. Iki lak bukti enten Allah. Jangan pesani astone iki ambek jangan pesani. Tangane kok cek apike nggih. Tangane telapak tangane drijine 5. Coba lah jangan pesani tangan iki ambek. Jarinya 5, kan? Kemudian panjang jarinya itu beda-beda. Enten ros-rosane nggih. Lho niki bayangkan nek tangan niku terus napa dawane niku iso dawa-dawa ngoten kaya napa coba. Nggih, bayangkan dawane niku wara masing-masing niku dawane 20 cm. Kira-kira ya napa nek dahar jenengan. Nggih. Driji niku lho dawane 20 cm ana kok dahar nggih. Kangelan. Nggih. Atau mboten ros-rosane coba, apa yang terjadi coba. Nggih. Ndak bisa, nyekel gelas pun saged. Nggih. Lha niki siapa yang membuat seperti ini? Nah, ini kan ayat nggih. Ayat kauniyah. Ayat-ayat alam niki. Sudah pernah kita bahas, nggih. Jadi bagaimana kita mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Termasuk juga ayat syar'iyah. Itu dalam Al-Qur'an niku, ayat syar'iyah ini ayat tengah Al-Qur'an niku. Jadi napa? Ayat-ayat yang Allah tunjukkan dalam Al-Qur'an nggih. Nah, orang beriman itu jika ditunjukkan ayat-ayat Allah niku terus zadathum imana, imane tambah mantep. Diceritani enten srengenge, tah mantep, wah mantep punan, tambah semakin mantep ya, pancen Allah enten pancen. Ditunjukaken enten apa nggadahi putra atau ndek putu baru lahir, langsung tambah eling Gusti Allah. Allah memang benar-benar ono. Allah memang ada. Siapa yang bikin anak di perut apa? Istri kita nih, siapa yang membuat anak di perut menantu kita nih, itu adalah ayat-ayat Allah dan bertambah malian. Nah, orang beriman itu ciri khasnya kalau tunjukkan ayat-ayat Allah itu bertambah imannya. Yang ketiga adalah ciri khasnya adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, ya, dan kepada Allah mereka bertawakal, ya. Jadi ciri khasnya orang beriman itu tawakal. Maka ini mendukung juga bahwa tawakal itu menjadi sangat penting yang harus dilakukan oleh orang beriman. Karena ternyata tawakal itu bagian dari ciri khas orang beriman. Jadi orang beriman, kita yang merasa sudah beriman, sambil kita cek 3 ciri khas nih. Ada nggak dalam diri kita? Kalau belum ada, berarti ada kurang, imannya kurang berarti. Kados jenengan nek ngecek napa wedang niku enten gendise tambahan lak diincipi ya. Diincipi, oh niki legi, oh niki jahine kurang, oh ini kurang panas ngoten nggih. Nah, iman kita itu sebenarnya bisa dicek di situ. Seberapa kekuatan iman kita niki. Ukuran tadi itu termasuk yang perlu kita cek. Saat mengingat Allah, bergetar enggak hati ini? Saat ditunjukkan ayat Allah, pertama enggak iman nih? Tak mantap dong mboten. Kemudian ala rabbihim yatawakkalun, dan nek tenggo si Allah niku bertawakal. Jadi kalau kita belum seperti itu, maka berarti ada yang kurang, imannya masih kurang. Nah, segera diobatkan hadirin. Ingat, kalau kita nih kekurangan vitamin mawon, itu kan bisa lemes, gitu. Bisa lemes nih, jadi kekurangan vitamin A, gitu. Itu mata bisa gampang sakit. Kurang vitamin B, niku kondisi lemah. Gitu. Nah, kalau kurang iman, apa yang terjadi coba? Gitu. Itu perlu segera diobati loh, gitu. Jangan sembarangan. Kalau kita dengarkan ayat Al-Quran, nggak bergetar sama sekali hati ini. Kenapa? Nggak tambah iman nih.
enten ngaji gak tambah apa iman nih, maka berarti ada yang bermasalah, ya, segera diperiksakan itu. Ya. Jadi kalau kita jangan hanya sakit fisik tok, ya. Sakit fisik tok kita nih, napa kok kula kok blereng mripat kula misalkan, itu periksa ke dokter. Ya. Tapi ketika hatinya blereng, hatinya ndak bisa napa khusyuk dalam sholat nih kayak ngomong dewe, ya. Nggak merasa omong-omongan, kayak ngomong dewe, itu mesti harus diperiksakan itu. Ya. Sehingga kita mendapatkan terapi dari guru-guru kita. Kenapa? Mungkin ada yang salah. Mungkin apa? Ada yang kurang pas. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dengan Al-Qur'an kok mboten krasa blas teng ati niku. Nah, ini perlu dicek. Jadi itu indikator-indikator kesehatan iman. Ya. Nah, termasuk tawakal. Orang yang beriman ciri khasnya adalah apa? Tawakal. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Kenapa? Karena salah satunya adalah orang beriman itu yakin Allah itu maha maha kuatnya Allah itu, dia yakin dengan Allah yang maha kuat, ngoten nggih. Maha kuat, maha pinter, maha kaya, nggih. Sehingga dia urusannya itu sudah diserahkan Allah. Pilihan manusia itu bisa salah, tapi kalau Allah yang milihkan nggak akan salah. Jadi menyerahkannya itu penting. Nah, orang iman yakin dengan kehebatan Allah, yakin dengan kekuatan Allah, sehingga dia tidak berani memutuskan sendiri urusannya itu. Semua diserahkan kepada Allah. Dia hanya berikhtiar semampunya. Jadi keputusan ada di tangan Allah. Jadi makanya ini penting, ya, ilmu tawakal ini penting kita pelajari, sehingga kita bisa menyerahkan urusan kepada Allah. Gimana caranya? Okay. Termasuk juga 70.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Okay. Orang yang bertawakal itu termasuk juga akan mendapatkan satu fasilitas, okay, yakni masuk surga tanpa hisab. Jadi termasuk dalam rombongan 70.000 umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Ingat nggih, kita semua mati dan setelah mati itu kita akan diadili oleh Allah Ta'ala. Akan dicek itu. Yang kaya jangan merasa enak, nyaman dan kekayaannya, karena akan ditanya oleh Allah Ta'ala itu. Kekayaannya itu digunakan, diperoleh dari mana, digunakan untuk apa. Jangan merasa tenang-tenang. Mereka yang punya banyak kekayaan, karena akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Semakin banyak kekayaannya, semakin ruwet hitungannya. Oke. Sama juga yang lainnya, semua akan diadili. Nah, belum kalau urusan dosa, dicek satu persatu. Nah, di situ akan menjadi semakin ruwet hitungan kita, karena teliti dan adil Allah, semua akan dihitung. Nah, ternyata ada yang dikecualikan. Ya, ada 70.000 umat Nabi Muhammad SAW yang akan dikecualikan. Mereka langsung masuk ke surga tanpa hisab. Ya. Jadi ini luar biasa. Ada 70.000 orang dan umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Siapa mereka ini? Ketika ditanyakan ketika Rasulullah menyebutkan ada 70.000 orang umatnya yang masuk surga tanpa hisab ini, semua sahabat itu sempat geremeng-geremeng, ya, geremeng-geremeng. Siapa sebenarnya yang dimaksud Nabi ini? Ada yang menyatakan mungkin yang dimaksud adalah para sahabat Nabi. Ya. Sehingga mereka dapat keistimewaan masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa diaudit. Yang lain lagi menyatakan, oh enggak, menurut saya itu adalah orang yang lahir dalam kondisi Islam. Jadi Islam mulai kecil, mulai cilik. Yang lain, oh enggak, punya pendapat masing-masing. Nah, sampai kemudian Rasulullah kemudian menengahi. Beliau menyatakan yang mereka 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang tidak meruqyah atau tidak minta ruqyah
orang yang tidak tatoyur, dan orang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, ada apa? 4 golongan ya, yang 4 ciri khas ya, yang akan orang bisa masuk surga tanpa hisab di situ. Orang yang tidak meruqyah. Meruqyah di sini maksudnya adalah nyowok yang model syirik ya. Jadi nyowok kecuali nyowok yang model syar'i itu tidak ada masalah. Kalau syar'i itu dengan doa Nabi, dengan ayat Al-Quran itu diperbolehkan. Tapi kalau dengan kata-kata yang nggak jelas, akan nyowok dengan hong, meret, ini jelas ada yang nggak beres, pernah kan? Ada yang menyampaikan seperti itu, Jadi dengan kalimat-kalimat yang nggak jelas, itu dugaannya adalah jelas kalimat-kalimat yang bukan dari Allah, ya, entah dari siapa. Ya. Nah, kemudian juga termasuk orang yang minta diruqyah. Minta diruqyah juga kena ancaman tidak dapat masuk surga tanpa hisab. Jadi, nah ini yang dimaksud adalah ruqyah yang syirkiyah tadi. Jadi tidak datangi dukun. Jangan sampai datang ke dukun, karena datang ke dukun minta sowok pada dukun itu terancam tidak akan dapat fasilitas masuk surga tanpa hisab. Jadi ini makanya kita harus hati-hati. Ya. Kemudian tatayur. Tatayur itu siapa? Tatayur itu adalah percaya pada suara-suara, suara-suara burung. Jangan sampai kita. Kalau kita seperti itu, maka kita terancam dieliminir dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tadi itu. Jangan sampai kita tidak dapat jatah tanpa hisab ini. Karena enak loh, dapat jatah tanpa hisab ini, kita masuk surga tanpa hisab. Tidak usah dihitung lagi amalnya, langsung masuk ke surga. Tidak usah ngantri. Padahal satu orang itu ngitungnya lama. Dengan keadilan Allah itu satu persatu dihitung lama gitu. Orang berdosa, orang dihitung satu persatu. Dah nioswi ini kayak apa. Nah, kalau kita bisa masuk surga tanpa hisab ini, wah, kebahagiaan luar biasa. Yang lain masih ngantri di alam mahsyar, ini sudah masuk ke surga. Nah, makanya caranya tadi itu, jangan sampai nyowok atau minta disowok dengan sowok yang mengandungan kesyirikan, ya. Dan kemudian yang kedua adalah ketiga, tatayur, percaya dengan suara-suara. Ada suara manuk dares krek, misalkan, terus percaya, wah, ini sapa jange mati krek. Tekek, wah, sapa jange tiba ini. Atau macam-macam lah. Enggak boleh, itu merusak keimanan kepada Allah Ta'ala. Lo yang ngarai yang bikin orang sehat, orang sakit, orang mati itu Allah, bukan suara tekek. Yang bikin rezeki itu datang itu bukan jimat-jimat, itu bukan. Yang datang rezeki itu Allah. Yang bikin kita selamat dari tabrakan itu bukan jimatnya, Allah. Makanya ini harus hati-hati. Kalau kita bereset imannya, itu bisa bermasalah. Terus tawakal kepada Allah. Ya, itu ciri khas yang ini sesuai dengan tema kita tadi. Jadi orang yang mendapatkan jatah masuk surga tanpa hisab itu 70.000 orang, ya. Mereka ini ternyata tidak melakukan 4 hal ini, gitulah. Tidak melakukan ruqyah atau minta diruqyah, kemudian tatayur, yang keempat itu dia selalu bertawakal kepada Allah. Makanya kalau kita ingin bisa dapat jatah termasuk 70.000 orang ini, ayo dilatih bertawakal kepada Allah. Nah, itu yang terpenting. Nah, sekarang fadilahnya apa sih fadilahnya? Fadilahnya apa, keutamaannya orang yang bertawakal itu? Yang pertama adalah dicukupi, dipenuhi oleh Allah Ta'ala urusannya. Jadi dicukupi atau dipenuhi urusannya, hajatnya, urusannya itu dipenuhi. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh.
Sadaqallahul azim. Barang siapa bertawakal pada Allah Ta'ala, maka dia akan mencukupinya. Ya. Jadi kalau kita ini minta tolong kepada Allah, itu beda dengan pada makhluk. Kalau yang pada makhluk itu minta tolong satu kan ya, yang ditolong kan satu tok. Yang minta tolong pada tukang menakkan genteng, ya yang dicanda itu tok. Tapi kalau minta tolong Allah itu semua dikasih, semua dicukupi. Jadi minta menyerahkan urusan pada Allah itu semua diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Jadi bayangkan kalau kita niki umpama tenggene tukang niku wau, saking tukang nyentolong menakno genteng, itu enggak hanya gentenge tok dibenakno. Kabeh dipernahno pisan, manut terus diserbeti pisan, omahe dipel pisan. Napa jenenge? Diresiki kabeh ngoten nggih, dicat ulang. Artinya pasti jenengan seneng karena lebih banyak yang didapatkan. Lah ini Allah lebih banyak lagi. Maka bertawakal kepada Allah Ta'ala itu kuncinya. Tawakallah kepada Allah, seluruh urusan jenengan akan diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Serahkan kepada Allah saja. Nah, tinggal caranya seperti apa ini yang harus kita ketahui. Ya. Kemudian yang kedua adalah dimenangkan atas musuh. Ya. Kalau jenengan urusan dalam ada permusuhan atau apa, itu orang yang bertawakal itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Ya kita banyak memang umat Islam itu nggak boleh nyari musuh, tetapi ketika ketemu musuh nggak boleh lari. Kita ini bahkan di dalam Al-Quran itu kalau sampai orang lari dari medan perang itu Allah tidak akan mengampuni dia. Jadi dosanya besar orang yang lari dari medan pertempuran. Jadi Islam ini ngajari kesatria. Islam itu ngajari kita menjadi kesatria. Kalah menang itu biasa dalam pertempuran. Tapi yang penting adalah kita mati secara kesatria. Tidak mati karena jadi pengecut. Wis melayu ketembak pisan. Artinya memang itulah Islam. Islam harus mati secara kesatria. Jadi Islam didik hadapi sampai selesai. Ada masalah, hadapi sampai selesai. Jangan tinggal lari. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Dan Islam tidak membimbing seperti itu. Itu sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 173, 174. Bisa dicatat, itu adalah ayatnya tentang dimenangkan atas musuh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Sadaqallahul azim. Allah dawuh ayat niki, Allah menyampaikan di ayat ini tentang tadi orang-orang yang menyerahkan urusan kepada Allah itu akan dimenangkan dari musuh-musuhnya. Maka ini termasuk juga bagian dari ijazah doa. Di sini Allah menunjukkan doanya orang-orang ini adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau ada masalah, jenengan berdoalah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu akan dimenangkan dari musuh-musuhnya. Yang ada masalah. Tentu ada syarat-syaratnya memang, di antaranya urusan kita urusan benar. Kalau urusan kita salah ya nggak akan dibantu lah. Jadi kita menyerahkan kepada Allah itu setelah urusan kita benar, kita benar urusannya, kita ini nggak salah, kita ini nggak gay goro-goro,
memang orang lain yang memfitnah misalkan, ya serahkan pada Allah Ta'ala. Maka biar Allah aja yang ngurusi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, itu salah satu doanya. Nah, kemudian tadi fadilahnya apa? Orang bertawakal. Nah, sekarang bagaimana caranya bertawakal? Nah, ini caranya. Hadirin, ada pedoman-pedoman, paling ada 2 pedoman di sini ya, yang harus kita jadikan patokan tentang tawakal ini. Pertama adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tawakal itu hanya kepada Allah, nggak boleh pada yang lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 11 tadi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah maka orang-orang beriman menyerahkan urusannya. Mestinya kita menyerahkan urusan kita hanya pada Allah, jangan pada yang lainnya. Serahkan pada Allah, Dia yang maha kuasa. Serahkan pada Allah yang tidak lemah. Jangan ingin dijaga oleh Allah Ta'ala hartanya, serahkan pada Allah. Dia maha menjaga, nggak pernah lengah, bayangkan. Jangan ingin dijaga keluarganya, serahkan pada Allah. Allah maha tahu siapa yang akan merusak keluarga kita. Jadi serahkan pada Allah, serahkan saja. Nah, di situ akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Ta'ala. Jadi kita bertawakal hanya kepada Allah, jangan pada yang lainnya. Kalau kita minta tolong pada makhluk, itu sama-sama lemahnya. Sudah kita bahas kemarin, sama lemahnya. Jangan sambatan tentang pada menungsani pada sumpek, sambat pada Allah Ta'ala. Jangan menyerahkan urusan, jangan kepada makhluk yang lemah ini. Serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha kaya, maha hebat ya. Yang sambatan masalah rezeki, sambatan Gusti Allah. Yang bisnis, ingin sukses bisnisnya, sudah berusaha setelah berusaha kita serahkan kepada Allah. Dan janji Allah itu apa? Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Pada siapa yang menyerahkan urusan kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Ya, maka jangan remehkan hal ini hadirin. Serahkan pada Allah, diurusi kabeh mangke kali Gusti Allah. Serahkan. Jadi hanya kepada Allah. Itu poin pertama. Yang kedua adalah di ayat yang lain ya, tentang apa? Hanya kepada Allah ini. Ayat yang lain adalah surat Al-Furqan ayat 58. Surat Al-Furqan ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Surah Al-Azim. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup, la yamut, yang tidak pernah mati. Jadi tidak akan mati. Serahkan urusan pada Allah yang maha hidup, tidak akan mati. Hadirin, ini yang maha hidup, artinya semuanya gambaran begini. Kalau misalkan jangan mau nyari pegawai, ya, pegawai ngopeni ngopeni keamanan, ya. Dengan Pak RT mau bikin keamanan di RT-nya. Itu kalau 2 orang pegawai, calon pegawai, yang satu itu kuat melek, yang satu doyan turu. Kira-kira mana yang jangan pilih? Pasti yang kuat melek. Karena urusan. Baik, jadi cara tawakal tadi, yang pertama hanya kepada Allah tadi. Dalilnya adalah surat Ibrahim ayat 11 dan Al-Furqan ayat 58. Yang Al-Furqan ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jadi bertawakallah kalian hanya kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Jadi kalau kita menyerahkan urusan itu pasti milih yang
apa seperti ini, bayangkan tidak pernah mati, kita tidak akan rugi, karena yang ngurus apa diri kita, ngurus urusan kita itu adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Jadi ini merupakan satu hal penting ya. Jadi urusan ini serahkan pada yang maha hebat. Ingin putranya dijaga, ingin kita berharap putranya diselamatkan, ya sudah serahkan pada Allah yang maha menyelamatkan ini. Ingin urusan kita lancar, maka serahkan pada Allah yang maha kuasa ini. Ingin agar apapun sudah serahkan pada Allah yang maha segalanya ini, maha tahu, maha kaya, maha pinter. Kenapa nyerahkan urusan pada makhluk yang sama-sama lemahnya? Jangan, kalau sama lemahnya itu percuma, rugi, tiwas gelo, ya. Jadi makanya kalau kita serahkan pada yang maha kaya, maha pintar, maha hebat itu nggak akan rugi kita, karena semuanya akan diurusi oleh Allah sebaik-baiknya, itu. Jadi makanya serahkan pada yang maha hidup. Kemudian yang kedua poinnya adalah cara bertawakal ini, yakni bersungguh-sungguh dulu, ya, dalam usaha, baru kemudian tawakal, ya. Jadi harus sungguh-sungguh dulu dalam usaha, baru tawakal. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 158. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 158. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Jika sudah berazam kita, maka serahkan pada Allah. Ya. Jadi harus usaha dulu. Berusaha sungguh-sungguh dulu. Nggak berusaha kemudian menyerahkan pada Allah, nggak boleh. Kerja dulu, baru serahkan pada Allah Ta'ala. Belajar dulu, baru serahkan pada Allah Ta'ala. Berobat dulu, baru serahkan pada Allah Ta'ala. Okay. Jangan kemudian nggak berusaha. Kita ingin kita mengharapkan anak kita jadi baik misalkan. Nasihati dulu. Hasilnya serahkan pada Allah Ta'ala. Okay. Jangan nggak dinasihati. Usahanya maksimal dulu. Jadi kalau nggak usaha secara maksimal, keliru nanti kita. Jadi akhirnya tawakalnya nggak berbuah sesuatu yang hebat tadi, karena ternyata salah kita bertawakal. Nggak mau bekerja, kepingin dapat rezeki. Itu dari mana? Ya, usaha dulu. Jadi usaha dulu semampunya, sekuat tenaga, kemudian baru serahkan pada Allah. Okay. Kemudian poin-poin yang lain terkait masalah tawakal ini, yakni orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang ciri khasnya seperti hatinya burung, ya. Jadi seperti hatinya burung. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam qol yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Al-hadits kama qol. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, yadkhulul jannata, akan masuk surga orang-orang aqwamun, kaum-kaum yang afidatuhum, hatinya itu mithlu afidatit thair, ya. Hatinya itu seperti hatinya burung. Okay. Seperti hatinya burung. Seperti apa hatinya burung? Dalam sarahnya hadis ini, salah satunya para ulama menjelaskan wakila qulubuhum makna pertama adalah mutawakkilun, ya, orang yang bertawakal, ya. Jadi burung itu kan pergi pagi pulang sore, ya. Burung itu pergi pagi itu nggak ngerti makannya di mana, dia hanya nyari aja,
Nggih. Bayangkan burung ini hatinya gumantung nang Gusti Allah niku bener-bener luar biasa. Nggih. Dia keluar rumah, keluar dari sarangnya. Dia harus mencari makanan untuk dia dan keluarganya, untuk anak-anaknya. Nggih. Dia nggak tahu kemana sebenarnya, nggih, tempat makannya. Tapi dia bersandar pada Allah Taala. Nggih. Dia gumantung nang Gusti Allah. Tetap dia nyari, nggih, sana kemari, nggih. Berharap dia mendapatkan makanan untuk dibawa pulang ke anaknya. Loh, burung ini loh. Akhirnya kemudian Allah memudahkan. Nggih. Berangkat kosong perutnya, pulang sudah penuh. Nggih. Allah mudahkan. Padahal dia nggak tahu kemana sebenarnya. Makan itu ada di mana itu juga nggak ngerti dia. Dia usaha, dia keliling mawon. Nggih. Loh, hati ini burung ini seperti itu. Hatinya seperti itu. Dia gumantung Gusti Allah. Nggih. Makanya kadang kita juga perlu malu. Nggih. Kita ini yang sudah punya pekerjaan, kantor pun jelas. Tapi kadang itu masalah rezeki itu sumpek. Ya kan? Kantornya pun jelas, kantornya sudah jelas, pabriknya jelas. Tapi kita jumpekno rezeki, kok bisa ya gitu ya. Kalau sama burung itu nggak punya kantor, nggak punya perusahaan. Nggak jelas, nggak jelas di mana. Itu tapi dia hanya mengandalkan tawakal. Tetap berusaha semampunya dia. Pergi pagi. Burung itu pagi-pagi sudah berangkat. Ayam niku pagi itu subuh sudah bangun dia. Segera dia ngajak anak-anaknya mencari makan. Artinya dia sungguh-sungguh berusaha niku. Jadi mboten enten PT Karipan niku mboten enten. Napa nanti enten PT Karipan nanti. PT tangi jam 7:30 kan? Enggak ada nih. Enggak ada. Jadi itu mungkin ayam yang stres barangkali. Ayam kok tangi 7:30. Dia berangkat pagi, sudah berusaha, kemudian dia menyerahkan hasilnya kepada Allah Taala dan Allah memberikan hasil kan ternyata. Jadi walaupun dia ceker-ceker ke sana kemari, dia nggak ngerti di mana tempatnya juga nggak ngerti, dia hanya ceker-ceker aja semampunya. Nah, ingat sabda Nabi ini ternyata orang-orang yang akan masuk surga itu ternyata hatinya seperti hatinya burung. Yang maknanya adalah mutawakkilun, orang yang bertawakal, gumantung nang Gusti Allah. Usaha dulu maksimal, tapi hati tetap gantung nang Gusti Allah. Ya. Jadi usaha harus maksimal. Perkara hasilnya itu urusan Allah. Kewajiban kita hanya usaha. Kita usaha nasihati anak, direken nggak direken itu urusan hasil itu serahkan kepada Allah. Sudah, kewajiban kita adalah menasihati. Makanya usaha terus memperbaiki diri, memperbaiki keluarga. Kan itu kewajibannya itu. Hasilnya, wah itu urusan Allah. Nanti di akhirat kita yang ditagih itu urusan ini, urusan usahanya ini. Apakah sudah pernah ingatkan anak-anaknya? Apakah sudah pernah memperingatkan keluarganya masalah ibadah? Apakah pernah mengingatkan tetangganya? Akan dihitung itu nanti. Maka kewajiban kita mengingatkan aja. Perkara hasil nggak hasil urusan Allah. Ada lagi makna yang lain adalah wakila qulubuhum raqiqatun. Ya. Dia mengatakan hatinya adalah hati yang tipis, ya, gampang terenyuh. Burung itu kan begitu dengan anaknya sayang, penyayang dengan anaknya itu. Yang persanilah burung itu walaupun dia jauh terbang kemana-mana, terus teline itu penuh. Mungkin teng sarang dikain anak kabeh. Dipandangkan juga nih. Loh kok bisa nih? Nah, itu memang sayangnya luar biasa. Kadang anaknya 2, kan jenengan kagungan doro niku. Gane kalih, anaknya 2. Itu dikasihkan semua sampai penuh perutnya dua-duanya itu. Induknya kosong lagi perutnya. Nanti induknya nyari lagi. Beda dengan kita nih. Kita kan kalau misalkan kita pulang bawa berkat di entekna putrane kira-kira gimana? Mungkin ngamuk-ngamuk ya. Bapak burung ini kok entekno kabeh gitu ya. Ya itulah memang beda ya. Dan disinilah ulama menjelaskan salah satu ciri khasnya itu adalah
raqiqah ini, apa namanya? Hatinya itu hati yang welas asih ngoten nggih, napa nggih. Tipis hatinya, tidak mentolo, tidak mentalan gitu nggih. Nah, itu ulama memaknai seperti itu. Yang pertama memaknai apa? Tawakal, yang kedua memaknai hatinya burung itu adalah hati yang tipis, hati yang gampang tersentuh nggih, gampang tersentuh. Mboten enten pancen burung itu mentalan mboten enten nggih. Nek hewan-hewan sing anu niku saged mawon niku napa makan anaknya sendiri. Tapi kalau burung ndak ada nggih. Mboten enten terus misalkan wit manuk doro misalkan anake entek pakan terus anake diserudukne cek logur teko napa kupon mboten enten nggih. Mboten enten kejadian ngoten niku mboten enten nggih. Atau misalkan karena anake lahir loro gede-gede lemu-lemu mboke mangkel napa ngarai entek inggon terus napa dibuang tempat sampah mboten enten nggih. Manusia yang ada begitu nggih. Manusia yang ada. Makanya manusia ini memang kalau sudah hatinya rusak, akalnya rusak itu ngalah-ngalahi hewan, ngalahi hewan. Baru-baru ini kan ada apa? Ditemukan di tempat sampah, nih. Ada yang dibuang, nih. Itu adalah anak itu. Manusia padahal itu, nih. Jadi kalah sama hewan, nih. Hewan itu sayang sama anaknya, dijaga anaknya itu. Kalau ada apa? Masalah itu induknya yang duluan maju, yang biasanya ayam itu. Tarung diawangi tarung. Untuk apa? Jaga anak-anaknya. Kalau kita ini kadang-kadang itulah manusia nih. Makanya balik tadi hatinya burung.